Pada suatu hari di Universitas Swasta Jakarta, ada dua orang mahasiswi yang bernama Uni dan Resti. Mereka sudah berteman sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Persahabatan mereka masih terjalin sampai mereka berkuliah, dan mereka pun memutuskan untuk berkuliah di kampus yang sama. Tapi entah mengapa, beberapa minggu ini Resti bertingkah sangat aneh. Seperti macam orang sedang jatuh cinta. Setiap kali melihat handphone, Resti selalu senyum-senyum sendiri, dan Uni pun merasa Resti semakin menjauh dari dirinya. Resti terlihat makin asik akan dunia dan handphonenya sendiri. Ketika Uni bertanya kepada Resti, ia selalu mengalihkan pembicaraan dan selalu saja menghindari Uni. Merasa Resti berubah, Uni berniat untuk mencari tahu apakah yang sedang terjadi kepada sahabatnya itu dan mengapa Resti menjauhi dirinya. Saking penasarannya, Uni pun mencoba mengecek handphone Resti yang pada saat itu tertinggal di meja pada saat ia sedang berada ke toilet. Setelah mengecek handphone tersebut, betapa terkejutnya Uni. Ternyata sahabatnya sendiri telah mengkhianatinya. Resti telah menjalin hubungan asmara dengan pacar Uni. Uni yang sangat kesal pada saat itu langsung melabrak Resti tanpa pikir panjang di ruang kelas. Apaan sih? Ngecek-ngecek kaki gue. Hah? Di rumah? Iya, lu cecetan sama laki gue. Mana buktinya? Itu. Lu foto bareng juga kan sama laki gue? Ada kok di HP lu. Buktinya? Ini iya apa? Iya. Ya kan lu ada hubungan apa sama laki gue? Ya gue suka sama cowok lu. Kenapa kalian? Ada apa ini? Rebutan handphone. Kenapa? Resti, Uni, kenapa? Nggak ada bangku. Ya udah, jelasin kalian nanti di kantor ya. Iya, Bu. Masuk. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberikan layanan mediasi kepada kalian berdua, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu layanan mediasi dan tujuan layanan mediasi itu seperti apa ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Baik, layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilakukan konselor kepada dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak saling menemukan kecocokan. Nah, ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa kata damai. Seperti kalian tadi berdua lakukan ya di lorong, saling berantem, saling jorok-jorokan. Maka dari itu, Ibu melakukan mediasi di saat ini. Maka dari itu, layanan mediasi diperlukan bertujuan untuk mencapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Dengan kata lain, si hubungan ini terjadi hubungan yang positif dan kondusif di antara klien yang bertikai atau bermusuhan, ya. Ya. Nah, kalian tidak perlu khawatir ya. Di dalam permasalahan ini nggak akan bocor kemana-mana karena di dalam layanan mediasi ini terdapat beberapa asas. Di antaranya ada asas kerahasiaan yang dimana Ibu selaku konselor di sini akan merahasiakan apapun yang kalian ceritakan atau yang Ibu dapat informasi pada saat ini. Lalu di dalam layanan mediasi juga ada asas keterbukaan yang dimana kalian menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka dan tidak ada yang kalian tutup-tutupi terhadap Ibu. Dan berikutnya di dalam layanan mediasi juga ada asas kesukarelaan yang dimana kalian selaku klien bersedia mengikuti seluruh rangkaian proses mediasi ini secara sukarela dan terbuka tanpa adanya paksaan dari Ibu atau pihak manapun ya. Baik, sebelum kita mulai proses layanan mediasi ini, adakah yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mulai ya proses mediasi ini. Kira-kira siapa yang diantara kalian yang ingin bercerita tentang kejadian tadi?
Saya Bu. Ya, Uni, silakan. Baik Bu, jadi tuh tadi siang tuh saya lihat Bu, Resti tuh sim-sim gitu sambil megang handphonenya. Terus tuh saya cek aja HP-nya kan. Ternyata ada chatan Bu dia sama cowok saya Bu. Udah gitu ada foto cowok saya lagi di situ. Kan nyebelin banget ya Bu ya. Kan berarti dia sama ini ada hubungan dong di belakang sama cowok saya. Gitu Bu. Kok lu gak sopan sih ngecek handphone gue? Ya habis tingkah lu mencurigakan banget sih, nggak kayak biasanya. Ternyata bener kan lu ada hubungan di belakang gue. Ya gue suka sama cowok lu, kenapa? Sudah, kalian kenapa jadi bertengkar di ruangan ibu? Kita cerita satu-satu ya. Ya ibu ngerti sih perasaan Uni gimana, pasti kesel ya. Sekarang kita dengerin dari posisinya Resti dulu gimana ceritanya ya. Jadi gini Bu, awalnya sih saya cuma chatting biasa doang sama cowoknya Uni gitu kan. Terus kok lama-lama saya nyaman. Terus cowoknya itu ngajakin jalan, ya udah kita jalan berdua, ngobrol, makan, bercanda-canda, terus teleponan. Tapi nggak sempet jadian sih Bu, saya juga masih mandang Uni itu sahabat saya, udah dari SMP berteman sama dia. Oke, terima kasih Resti sudah berbicara jujur kepada ibu. Sekarang ibu ingin bertanya kepada Uni, sudah berapa lama kamu berpacaran dengan pacar kamu? Sudah hampir 2 tahun sih Bu. Awal masuk kuliah pacarannya. Wah, udah lama juga ya. Baik, Resti, apakah kamu menyadari perbuatan kamu tersebut adalah perbuatan yang salah? Iya salah sih, saya sudah dekat sama pacar dia. Saya minta maaf, saya menyesal. Baik, Resti, terima kasih sudah menyadari bahwa hal yang kamu lakukan itu salah. Dan sekarang apakah Uni setuju dengan perkataan yang tadi barusan dikatakan oleh Resti? Ya Bu, setuju Bu. Tapi ya masih kesel aja Bu sama Resti. Terus ya apa nih ya Bu yang harus dilakukan ya Bu? Oke, Ibu sih berharap kalian bisa saling bermaafan ya dan dapat berteman, mengingatkan persahabatan kalian sudah lama ya terjalin ya. Sejak kapan persahabatan kalian? SMP Bu. SMP ya, oke. Dan Ibu harap juga jangan karena permasalahan percintaan kalian saling menyakiti satu sama lain, tapi keputusan Ibu serahkan kepada kalian berdua. Iya Bu, ya masih kesel Bu. Ya bagaimana sih cara ngilangin keselnya itu? Dan emang iya sih Bu, kalau kita udah temenan udah lama. Ya, baik, kalau begitu Uni kamu bisa mengikuti saran ibu ya. Kamu bisa pejamkan mata, lalu kamu bisa mengingat kebaikan-kebaikan apa yang sudah kalian alami suatu masa SMP terlebih dahulu. Misalkan seperti pulang bareng ke sekolah, atau Resti suka memberi makanan ke kamu. Kamu bisa mengingat kebaikan-kebaikannya ya. Sudah Bu, ya saya sudah bisa Bu maafkan Resti dan menyadari bahwa hubungan saya sama Resti itu udah terjalin lama, udah berjalan baik gitu. Dan saya juga udah memutuskan hubungan saya sih Bu sama pacar saya. Lalu dari pihak Resti, langkah apa yang kamu ambil selanjutnya dari masalah ini? Saya kan ngejauhin pacarnya Uni, terus mutusin komunikasinya, saya blok WA-nya dan lain sebagainya lah. Saya nggak mau pertemanan kita hancur gara-gara cowok itu. Ya. Bagus kalau keputusan kalian seperti itu ya. Kalian masih sangat muda, masih banyak kesempatan di luar sana. Kalian bisa menata karir, kuliah dulu yang benar, kerja yang benar, dan tetap saling bermaafan. Ya sudah, kalau seperti itu kalian bisa bermaafkan ya dan bersalam-salaman satu sama lain. Maafin gue Uni ya, gue salah sama lu. Iya, maafin gue juga ya udah ngelabrak lu gitu, nggak sopan ya. Kita tetap jadi temen kok. Baik, kalau seperti itu sudah selesai ya layanan mediasi ini. Tadi kita sudah melakukan layanan mediasi sama kurang lebih 20 menit ya. Dan kesimpulan dari layanan mediasi ini adalah pertemanan itu harus saling memaafkan apabila terjadi perselisihan satu sama lain. Dan juga Ibu harap masalah percintaan jangan sampai mengganggu pelajaran ya dan pertemanan Ya Bu. atau persahabatan kalian. Siap Bu. Siap Bu. Setelah proses mediasi, kita mendapatkan hasil bahwa Resti sudah menyesali perbuatannya dan memutuskan hubungannya dengan Dimas, yaitu pacar Uni. Begitupun juga dengan Uni yang memutuskan hubungannya dengan Dimas dan mereka lebih memilih untuk fokus belajar guna mencapai cita-cita mereka. Sekian video dari saya, Sandra Dwi Indrianti dengan NPM 2021015863 beserta rekan-rekan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah setiap masalah pasti bisa dibicarakan? Beda itu wajar, asal jangan saling menyakiti.